Shalom Bapak Ibu Saudara, marilah kita nikmati berkat hidup mengutamakan Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami, umat-Mu, mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Hagai 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1a. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya. Tapi saat ini saya mengajak kita membaca ayat yang keempat yang berkata demikian. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, dalam kondisi kehidupan yang serba sulit, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, Allah dalam kasih setianya terus menantikan setiap orang, setiap umatnya agar hidup mengandalkan Allah, hidup mengutamakan Allah. Dari perikop firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, marilah kita simak dan kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita nikmati. Antara lain, umat Tuhan membangun kembali bait Allah yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Karena menghadapi tantangan dari pihak musuh Israel, sempat umat Israel bersikap apatis, yang mengakibatkan kegiatan pembangunan bait Allah terbengkalai. Kita dapat baca dalam Esra 4 ayat 24 yang berkata, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Sampai ada dorongan dari Nabi Hagai dan Zakaria, baru pembangunan bait Allah itu dimulai lagi. Pembangunan bait Allah sangat penting karena bagi umat Israel, karena bait Allah itu menjadi pusat kehidupan dan pertumbuhan iman, kehidupan rohani umatnya. Sejauh mana umatnya peduli terhadap pembangunan bait Allah, sejauh itu pula peduli mereka atas pertumbuhan rohani mereka. Sejauh mana anak-anak Tuhan memprioritaskan Allah di dalam kehidupannya, sejauh itulah akan terjadi pertumbuhan rohani di dalam kehidupan mereka. Dengan pertumbuhan rohani yang sehat, maka umat Allah, maka kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan penuh rahmat Allah, penuh berkat dari Allah.
Allah mengizinkan kondisi ekonomi Israel mengalami keterpurukan, mengalami kesulitan, di mana mereka menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan tidak sampai kenyang. Mereka minum tidak sampai puas. Mereka berpakaian tetapi badan mereka tidak sampai panas. Upah yang mereka dapat ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Itulah yang dinyatakan ayat yang ke-6. Artinya, umat Israel tidak memiliki sandang dan pangan yang cukup memadai. Semua ini disebabkan karena prioritas kehidupan umat Israel yang keliru, yaitu oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 9b berkata seperti itu. Mereka terpenjara oleh kepentingan diri sendiri, membangun rumahnya yang baik, sedangkan rumah Allah yang adalah tempat kehadiran Allah diabaikan. Ayat 4 dan ayat 9. Itulah sebabnya Allah mengizinkan langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Terjadilah kekeringan. Ayat 10 dan ayat 11. Melalui Hagai, Allah menyadarkan umatnya betapa pentingnya membangun kembali bait Allah, agar mereka dapat menikmati kehadirannya. Memperhatikan diri sendiri, mengasihi diri sendiri, itu tidak salah. Tetapi tempatnya setelah umat mampu menempatkan Allah di atas semuanya itu. Bukankah hukum Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Pertama, mengasihi Allah. Kedua, mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi sesama. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang maju dan modern ini disertai dengan pandemi COVID-19. Karena itu, hampir semua manusia, hampir semua kita berada dalam tingkat kesibukan yang begitu kompleks. Kalau salah-salah mengelola kesibukan, bisa-bisa kesibukan itu menjadi ilah zaman ini. Yang lain-lainnya boleh ditunda. Tapi kesibukanku dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak bisa ditunda. Sebagai umat Allah, harus mawas diri. Jangan sampai membaca Alkitab nanti saja, berdoa nanti-nanti saja, makan dan minum nanti saja, sampai kesehatan terganggu. Kali ini tidak usah ibadah dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Alasannya selalu karena sibuk. Kita terpenjara oleh kesibukan pada kepentingan-kepentingan diri sendiri, sampai-sampai Allah bukan prioritas lagi dalam hidup kita.
Di luar Tuhan ternyata kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang dinyatakan dalam firman-Nya yang berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Jadi, apa yang ada pada diri kita semuanya berasal dari Dia. Allah sanggup menahan embun berkat-Nya dan mendatangkan kekeringan dalam hidup umat Israel karena membiarkan, tidak menghiraukan keruntuhan bait Allah. Pandemi COVID-19 dan masalah-masalah yang kita alami kiranya menyadarkan diri kita bahwa kita butuh Tuhan. Allah harus menjadi yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita dapat memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah kami di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kuatkanlah iman kami untuk menempatkan Allah yang utama dalam hidup ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.